Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Kita tahu ya kalau saham BBCA ini saham yang punya fundamental yang excellent. Selama 10 tahun terakhir, return dari sahamnya itu gede banget, pendapatannya naik terus, labanya juga naik terus. Gue juga ngeliat kalau BBCA ini saham yang bagus untuk jangka panjang atau bahkan bisa di hold selamanya karena selama 10-20 tahun terakhir ini harganya cenderung uptrend. Sampai suatu saat gue analisa ulang saham BBCA dan gue ngerasa kecewa berat sama potensi BBCA untuk kedepannya. Nah, apa aja yang ngebuat gue kecewa berat dan kenapa menurut gue BBCA ini udah nggak bagus buat invest 10 tahun ke depan, bakal kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Pertama kita lihat dulu gimana pertumbuhan BBCA selama 10 tahun terakhir. Operating income tumbuh rata-rata 12% per tahun, terus untuk net profit itu tumbuh rata-rata 11% per tahun. Tapi emang di tahun 2020 ini growth-nya melambat ya karena efek COVID-19. Dan sampai tahun 2019 itu growth-nya sekitaran 14% per tahun untuk operating income dan 12% per tahun untuk net profit. Jadi growth-nya BBCA selama ini tuh ada di kisaran 11 sampai sekitaran 14%-an. Nah, tapi dengan BBCA ini bank yang udah gede banget, menurut gua growth-nya bakalan makin lambat buat kedepannya. Dan ini emang kelihatan dari growth-nya di kuartal pertama tahun 2022. Nah, ini dia poin pertama yang bikin gua kecewa berat sama BBCA. Kita lihat di sini ya, ini operating income sama PPOP-nya cuma tumbuh di kisaran 7% dan pendapatan bunganya itu bahkan cuma tumbuh 2%. Dan operating income-nya itu juga ketolong sama pendapatan non-bunga yang tumbuhnya di 19%. Tapi sayangnya pendapatan non-bunganya juga belum sebanyak pendapatan bunga. Sedangkan untuk net profit itu tumbuh 14%. Kelihatannya bagus, tapi itu juga karena beban provisinya yang turun 13%. Sedangkan operating income sama PPOP-nya tumbuh cuma 7%. Dan ini poin kedua yang buat gua kecewa sama BBCA. Soalnya kan BBCA ini nggak bisa terus-terusan ngurangin beban provisi. Karena mereka butuh provisi atau pencadangan ini buat jaga-jaga kalau ada kredit yang gagal bayar. Jadi growth-nya BBCA itu nggak bisa cuma bergantung sama ngurangin beban provisi atau beban pencadangan. Mereka juga harus naikin pendapatannya secara signifikan supaya bisa punya growth yang tinggi. Sedangkan growth dari operating income-nya aja, dari pendapatannya itu cuma 7%. Jadi perkiraan gua growth ke depannya ini ya cuma single digit aja ya, sekitaran 6-10% aja tiap tahunnya. Paling maksimal ya sekitaran 11-12%-an. Jadi meskipun labanya BBCA bisa tumbuh di kisaran belasan persen per tahun selama 10 tahun terakhir, tapi di tahun 2022 ini kelihatan jelas banget kalau pertumbuhannya BBCA ini udah melambat. Nah, untuk kedepannya, potensi growth BBCA itu datang dari 4 sumber. Yang pertama itu dengan mereka perbanyak kredit yang disalurin, kedua dengan cara digitalisasi, yang ketiga mereka bisa ngurangin beban bunga dengan cara perbanyak dana murah atau CASA, dan terakhir mereka bisa ngurangin beban provisi atau pencadangan. Dari 4 ini yang menurut gua paling potensial, yang bisa ngedongkrak pertumbuhannya BBCA itu cuma digitalisasi, terutama lewat BCA Mobile dan Blue alias BCA Digital. Kalau mereka bisa perbesar ekosistem digitalnya, artinya makin banyak transaksi yang bakal terjadi di BCA Mobile sama Blue yang ngebuat pendapatan dari transaction fee itu naik dan itu bisa naikin pendapatan non-bunganya. Sedangkan untuk ekspansi kredit, ini menurut gue bisa juga sebenarnya jadi mesin growth yang signifikan buat BBCA. Tapi menurut gue selama BBCA masih terus fokus di kredit segmen korporasi, growth-nya menurut gue nggak akan signifikan. Kalau mereka mau numbuhin pendapatan bunganya secara signifikan, BBCA perlu perbanyak kredit ke segmen-segmen yang lebih high risk high return kayak consumer atau UMKM. Dan tadi udah kita lihat ya, kalau BBCA itu pendapatan bunganya naiknya cuma 2% secara year on year. 2% itu growth yang kecil banget. Dan kalau BBCA terus fokus di kredit korporasi, ya growth-nya ke depannya juga masih akan kecil. Terus untuk ngurangin beban bunga, ini bisa juga, tapi perlu kita tahu kalau cost of fund-nya BBCA itu udah rendah banget karena CASA rasionya yang udah sampai 80%. Jadi karena BBCA ini emang udah efisien dari segi beban bunga, jadi potensi growth dari ngurangin beban bunga itu mungkin masih ada tapi udah nggak signifikan. Terakhir untuk ngurangin beban provisi, itu udah kita bahas tadi ya. BBCA bisa tumbuh dengan ngurangin beban provisi, tapi akan ada saat di mana BBCA ini butuh biaya pencadangan.
Jadi growth-nya BBCA itu nggak bisa terus-terusan bergantung dari ngurangin beban provisi. So, yang bakalan jadi mesin growth yang paling potensial, yang paling signifikan buat BBCA itu dengan digitalisasi. Tapi perlu kita juga tahu ya, kalau BBCA ini kan udah jadi bank raksasa. Jadi kedepannya growth-nya bakalan slowing down karena memang makin besar ukuran satu company, tingkat growth-nya bakal makin lambat. Sekarang kita lihat valuasinya BBCA. BBCA sekarang ada di price to earning 27 kali, sama price to book value 4 kali. Ini kelihatannya agak mahal ya, tapi perlu kita tahu kalau price to earning sama price to book value dalam jangka panjang itu dipengaruhi sama growth dan economic mode. Makin tinggi tingkat growth dan makin kuat economic mode, makin gede juga PE sama PBV-nya. BBCA growth-nya mungkin cuma 10%-an ke depannya per tahunnya, tapi dia ini punya economic mode yang kuat banget. Jadi itu mungkin bisa menjustify valuasinya BBCA yang agak mahal. Mungkin. Nah, sekarang kita bakal cari tahu ya, dengan potensi growth yang udah agak melambat, tapi dia punya economic mode yang kuat, berapa harga yang wajar untuk kita itu beli saham BBCA untuk tujuan investasi. Seperti biasa, kita pakai discounted dividend model, di mana kita bakalan hitung berapa potensi dividen plus capital gain yang bisa kita dapat di masa depan dari saham BBCA. Terus dividen sama capital gain ini bakal kita tarik mundur dari masa depan ke masa sekarang dengan return yang kita mau dari saham BBCA. Nah, untuk lebih detail step by stepnya gimana, kalian bisa langsung tonton salah satu video yang ada di playlist discounted dividend model. Linknya gue taruh di kanan atas layar. Pertama, kita tentuin asumsi growth untuk BBCA ke depannya supaya kita tahu berapa kira-kira EPS sama dividen BBCA yang bisa kita dapat di masa depan untuk 10 tahun ke depan. Jadi ceritanya kita mau invest 10 tahun ke depan. Nah, BBCA selama 10 tahun terakhir growth-nya itu ada di kisaran 11-14%. Tapi tadi udah kita bahas ya, kalau BBCA ini bank raksasa, jadi mungkin ke depannya growth-nya bakalan melambat. Kita punya 3 skenario, low case, middle case, dan high case. Low case itu yang paling pesimis, dan high case itu skenario yang paling optimis. Dan kita akan pakai asumsi growth 4, 8, sama 12% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan. Yang kedua, kita buat asumsi berapa kira-kira valuasi price to earning-nya BBCA di tahun ke-10 nanti, dengan anggapan di tahun ke-10 nanti kita mau jual saham BBCA. Kita nggak tahu sama sekali BBCA 10 tahun ke depan bakal kayak gimana, tapi yang kita tahu dengan BBCA ini udah jadi bank yang gede banget, growth-nya itu bakalan melambat. Jadi price to earning-nya pun bakal turun mengikuti growth-nya. Tapi di sisi lain, BBCA ini punya economic mode yang kuat banget. Jadi mungkin price to earning-nya masih bisa agak tinggi. Jadi di sini kita bakal pakai asumsi price to earning 16, 18, sama 20 kali untuk 10 tahun ke depan. Terus yang ketiga, kita bakal buat asumsi dividen payout rasionya BBCA. BBCA selama ini payout-nya di kisaran 45-50%. Jadi untuk 10 tahun ke depan, kita asumsi aja payout-nya ada di 45%. Terakhir, untuk return on investment atau return investasi yang kita mau dari saham BBCA, kita mau return 12% per tahun dari saham BBCA supaya kita bisa ngalahin return IHSG yang ada di kisaran 10-11% per tahun. Oke, kita udah buat asumsinya untuk 10 tahun ke depan. Sekarang kita lihat ya. BBCA per video ini dibuat ada di harga 7.200. Dan segini harga wajarnya. Kita lihat di sini untuk skenario low case harga wajarnya ada di 2.800. Untuk skenario middle case harga wajarnya ada di 4.200. Dan untuk high case itu harga wajarnya ada di 6.400. Jadi ini udah jelas ya, bahkan untuk skenario high case dengan asumsi growth 12% per tahun sekalipun, BBCA di harga sekarang ini udah kemahalan. Bahkan fundamental sama economic mode-nya BBCA yang kuat banget itu juga nggak bisa menjustify valuasinya yang sekarang yang udah kemahalan. Kalau menurut gua yang bakal kejadian ke depannya itu kemungkinan besar nih skenario yang middle case, di mana growth-nya sekitar 8% per tahun. Jadi kalau menurut gua harga wajarnya BBCA itu di kisaran 4.000 sampai 4.500-an. Jadi kalau kalian percaya nih ke depannya BBCA itu EPS-nya tumbuh rata-rata 8% per tahun untuk 10 tahun ke depan, dan kalian kepengen dapat return 12% per tahun dari saham BBCA, berarti sebaiknya kalian tunggu BBCA itu sampai turun ke harga 4.000 sampai 4.200-an sampai mungkin 4.500-an. Dan ternyata kalau kita beli BBCA di harga yang sekarang di 7.200, dan ternyata ke depannya yang kejadian itu skenario middle case, EPS-nya tumbuh 8% per tahun, dividen yang kita dapat untuk 10 tahun ke depan itu segini, dan perkiraan harga BBCA di tahun ke-10 nanti itu segini. Nah, ternyata setelah gua hitung-hitung, ternyata return per tahun yang kita dapat dari BBCA
untuk 10 tahun ke depan itu cuma sekitaran 6,2% per tahun termasuk sama dividen. So, dari sini udah jelas banget ya kenapa gue bilang BBCA itu udah nggak menarik lagi untuk 10 tahun ke depan. Saham BBCA emang bagus, saham blue chip, tapi potensi returnnya cuma sekitaran 6%-an. Dan return 6% itu cuma setara reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang punya resiko lebih rendah dari saham BBCA. Nah, kalau ditanya apakah BBCA ke depannya bakal naik terus secara long term untuk 5-10 tahun ke depan, menurut gua iya, dia masih bisa naik terus secara long term. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau naiknya tiap tahun itu cuma 6%, apa kalian tetap mau invest di saham BBCA? Nah, kalau gua jawabannya jelas enggak. Buat apa invest di saham BBCA yang returnnya itu cuma 6% per tahun, kalau gua bisa invest di instrumen kayak reksadana yang bisa kasih return 7-8% per tahun tanpa gua harus repot-repot analisa fundamental sama baca laporan keuangan. Gue cukup dollar cost averaging aja tiap bulan dan gua bisa dapat return 7-8% per tahun. Nah, terus kalau harga wajarnya ada di 4.200-an, pertanyaan berikutnya apakah BBCA ini bakal turun ke harga 4.000-an? Kalau menurut gua ya mungkin-mungkin aja. Unilever aja bisa turun kok dari 7.000-an ke 3.000-an. Cuma mungkin kalaupun turunnya bakal pelan-pelan aja, soalnya tiap kali sahamnya turun pasti bakalan ditahan sama bandar dan fund manager, terutama fund manager yang ngelola reksadana indeks. Kalaupun nggak turun ke harga segitu, nggak turun ke 4.000-an, menurut gua mungkin BBCA ini tetap bisa naik, tapi kayak yang gue bilang tadi, naiknya mungkin cuma 6% per tahun. Nah, terus mungkin ada yang nanya ya, kalau misalnya udah terlanjur beli BBCA di 7.000-an kayak gimana? Nah, kalau menurut gua, kalau misalnya udah terlanjur beli di 7.000-an, ada bagusnya kalian nggak usah beli BBCA lagi, tapi mulai sekarang mulai siapin cash untuk buy BBCA kalau nanti dia turun ke 3.000 sampai 4.000-an. Dan kalaupun nggak turun ke harga segitu, menurut gua cashnya itu bisa dipakai buat invest di saham lain yang menurut gua potensi returnnya itu masih lebih tinggi daripada BBCA, kayak BBRI, BMRI, atau BBNI. Tapi ini cuma opini gua ya, keputusan sepenuhnya 100% ada di tangan kalian. Jadi sampai di sini kita udah tahu ya kalau BBCA ini walaupun bank yang bagus, emiten yang bagus, fundamentalnya keren, economic mode-nya juga kuat banget, tapi di harga sekarang ini udah nggak menarik lagi untuk investasi jangka panjang dan cuma bisa kasih return itu kira-kira 6%-an per tahun termasuk dividen. Dan di sini kita juga udah belajar ya kalau yang namanya investasi saham itu bukan cuma soal perusahaan yang fundamentalnya bagus, bukan cuma soal wonderful company, tapi juga soal berapa harga belinya dan berapa potensi return yang kita bisa dapat di masa depan dari capital gain dan dividennya. Jadi gue recap ya, 3 alasan kenapa BBCA menurut gue ini udah nggak bagus buat investasi. Yang pertama itu karena growth-nya melambat, yang kedua growth-nya itu bagus karena beban provisinya yang turun, dan yang ketiga itu harganya udah kemahalan dan potensi return ke depannya itu kecil. Dan menurut gue BBCA ini baru bagus untuk investasi jangka panjang kalau dia ada di harga di kisaran 4.000 sampai 4.500-an. Oke, itu dia ya tentang saham BBCA. Kalau kalian punya pandangan lain, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan viewers lain. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan perkiraan gue aja, jadi nggak ada jaminan 100% pasti benar dan ini bukan nasihat finansial. Keputusan jual beli sepenuhnya di tangan masing-masing dan selalu do your own research. Oke, gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.